Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi di channel YouTube SD Islam Insan Taqwa. Kita akan belajar tentang apa hari ini? Ayo bukunya dipersiapkan. Nah, kalau sudah dipersiapkan bukunya, ingat di hari Kamis ini back to school, kembali ke sekolah. Kita akan belajar apa ya? Nah, ternyata kita akan belajar tentang matematika. Dalam matematika kemarin kalian mengenal materi baru di zona offline. Sekarang di zona online akan Bu Anggi review kembali tentang apa sih kemarin? Ternyata tentang KPK dan FPB. Bagaimana cara menemukannya? Pada pertemuan kali ini, Bu Anggi akan ajarkan yang lebih efektif dan efisien agar lebih mudah. Dan selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan mengenal tentang pembulatan hasil dari pengukuran. Kalau kemarin di bab sebelumnya kalian sudah mengenal pembulatan pada pecahan, khususnya pecahan bilangan desimal. Tentunya mudah karena sekarang tinggal mengulang aja yang berhubungan dengan pengukuran. Ke tujuan yang pertama dulu, yaitu ada kita akan mengetahui bagaimana cara yang efektif untuk menemukan KPK dan FPB. Kalau di cara yang kemarin di zona offline, kalian mengenal caranya menggunakan pohon faktor. Ada juga yang menggunakan tabel faktor bilangan dalam menentukan FPB. Nah, kalau sekarang kira-kira bagaimana caranya? Nah, di sini sudah ada tabel, hanya satu tabel, tetapi di situ terdapat KPK dan FPB sekaligus. Nah, ini cara yang menggunakan tabel disebut dengan cara tabel atau cara sengkedan. Ternyata di dalam tematik tentunya muatan pelajaran IPS khususnya kalian mengenal sengkedan di wilayah bentang alam misalnya ya, di daerah terutama pegunungan atau yang banyak terdapat persawahan. Ada sedikit kemiripan, di situ bentuknya berkotak-kotak atau definisinya adalah tabel. Nah, sekarang fokus ke pembelajaran yang mulai masuk ke inti. Dipersiapkan buku matematikanya mulai dari halaman 63. Nah, inilah caranya menentukan KPK dan FPB dengan sengkedan. Yang pertama tadi kalian sudah melihat juga ada tabel yang sekaligus ada KPK dan FPB-nya. Bagaimana caranya ya? Tentu mirip dengan cara yang sudah kalian pelajari kemarin, yaitu dibagi dengan bilangan prima. Coba ingat-ingat kembali bilangan prima yang sudah kalian kenal. Bu Anggi tunggu. Berapa ya bilangan primanya? Mulai dari 2, 3, 5, 7, lalu berapa lagi? 11, 13, dan seterusnya. Itulah yang namanya bilangan prima. Nah, cara yang pertama dalam menentukan KPK dan FPB yaitu kemarin kalian mengenal yang namanya pohon faktor. Jadi, pada contoh soal yang sekarang ini kita bagi 30 dan 42 dengan bilangan prima yang pertama atau yang terkecil. Berapa ya? Ternyata dibagi 2. Nah, 30 bisa dibagi 2 enggak ya? Bisa dong, hasilnya yaitu 15. 42 juga bisa dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 21. Nah, selanjutnya di dalam tabel ini di situ kalian mengetahui KPK. Bahwasanya KPK adalah mengalihkan semua faktor primanya. Berbeda dengan FPB yang hanya mengalihkan faktor prima yang sama. Coba 30 bisa habis dibagi 2 dan 42 juga habis dibagi 2. Tentunya mereka sama-sama bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Dituliskan jangan lupa di kolom FPB. Selanjutnya kita bagi lagi 15 dan 21 dengan bilangan prima terkecil.
Berapa kira-kira ya yang bisa membagi habis 15 dan 21? Kalau bilangan prima terkecil 2, tapi 15 nggak bisa dibagi 2, Bu. Nah, berurutan bilangan prima setelah 2 yaitu 3. Ternyata bisa dibagi 3, yaitu 15 dibagi 3 hasilnya 5. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Karena sama-sama lagi bisa dibagi habis, jadi kita isikan juga di kolom FPB, yaitu bilangan primanya adalah 3. Selanjutnya yang bisa membagi habis 5 dan 7. Klik. Nah, ya betul, karena 5 dan 7 sudah merupakan bilangan prima, tentunya akan kita bagi habis dengan bilangan itu sendiri, yang hasilnya adalah 5 dibagi 5 yaitu 1. 7 emang bisa, Bu, dibagi 5? Nah, karena tidak bisa, kita tuliskan aja kosong atau dengan simbol strip. Nah, karena tidak bisa kedua bilangan ini dibagi dengan bilangan prima 5, jadi tidak perlu diisikan pada kolom FPB. Atau bisa kita tuliskan juga dengan tanda atau simbol strip. Selanjutnya masih ada bilangan 7 tuh, berarti bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima yang selanjutnya setelah 5 adalah 7. Nah, 1 nggak bisa dong dibagi 7. Nah, berarti kita tuliskan simbol strip. Selanjutnya 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Karena tidak semua bilangan bisa dibagi habis dengan bilangan prima 7, berarti tidak perlu kita masukkan ke dalam kolom FPB. Artinya kita bisa memasukkan simbol atau tanda strip. Dari sini bisa kalian lihat ya, KPK pada kolom KPK. Coba 2, 3, 5, 7 itu merupakan faktor primanya. Ingat, definisi KPK adalah mengalihkan semua faktor prima. Apabila ada yang sama, ambil yang faktornya atau perkaliannya paling banyak. Berbeda dengan FPB. Kalau FPB kita ambil hanya yang faktor primanya sama. Kalikan semua faktor prima yang sama. Apabila ada yang sama, maka kita ambil kelipatan atau faktor prima yang mempunyai pangkat paling kecil. Tentunya berbeda ya dalam menentukan KPK dan FPB. Nah, ternyata kita temukan, bisa kita buktikan juga dengan faktorisasi prima, yaitu faktorisasi dari 30 adalah berapa, ada yang tahu? 2, 3, 5. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 5, 30. Ketemu dari faktorisasi prima 30. Sekarang faktorisasi prima dari 42. Kira-kira berapa? Nah, di situ ada 2, 3, dan 7. Kalikan semuanya. Yang namanya faktorisasi prima harus dikalikan agar ketemu bilangan yang dimaksud, yaitu 2 dikali 3, 6 dikalikan 7 hasilnya adalah 42. Definisi KPK ingat, kalikan semua faktor primanya. Karena di sini kebetulan semuanya adalah berpangkat 1, jadi bisa kita ambil misalnya contoh 2 dikali 3 kan ada 2, Bu. Kita ambil salah satunya aja. Dan di situ didapat 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. 30 dikali 7 ternyata ketemu. KPK dari 30 dan 42 adalah 210. Sekarang FPB-nya. Coba berapa FPB-nya? Kemarin kita sudah belajar cara menentukan FPB, yaitu menggunakan faktor bilangan. Kita buktikan lagi ya, faktor bilangan dari 30 contohnya. Ada 1, ada 2, ya, ada 3, ada 5, 6 dengan pasangannya masing-masing. 1 dikali 30 hasilnya 30. 3 dikali 15, maaf, 3 dikali 10 hasilnya 30 juga. 2 juga bisa dipasangkan dengan 15, hasilnya adalah 30. Dan yang terakhir 5 dikalikan 6 hasilnya juga 30. Berarti didapat di situ faktor bilangan dari 30. Nah, selanjutnya sekarang kita sebutkan faktor bilangan dari 42. Ternyata ada berapa di situ? Ada 1 dikali 42 yaitu 42, ada 2 dikali 21 yaitu hasilnya adalah 42.
Dan tentunya di situ ada perkalian 3 dikali 14 hasilnya adalah 42 juga. Nah, ada perkalian 6-nya. 6 dikali dengan 7 hasilnya 42. Di situ terdapat faktor bilangan persekutuan yang berwarna kuning ya. Kamu perhatikan yang berwarna kuning. Kita ambil faktor persekutuan besar, berarti yang paling besar yaitu adalah bilangannya 6. Berarti benar. FPB pada tabel juga betul. 2 dikali 3 ya, definisi FPB adalah mengalikan faktor prima yang sama, yaitu 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Agar lebih mudah lagi kalian untuk mengetahui cara yang lebih efisien dan efektif tentunya dalam menentukan KPK dan FPB dengan cara sengkedan ini, Bu Anggi memberikan langkah-langkahnya. Nah, yang pertama misalnya di sini Bu Anggi jelaskan sampai dengan 5 langkah. Bahkan banyak yang lebih dari 5, itu pun karena mengulang langkah berikutnya ya. Ini yang intinya saja ada 5 langkah-langkah dalam menentukan KPK dan FPB dengan cara sengkedan. Yang pertama adalah dibagi dengan bilangan prima yang terkecil. Nah, selanjutnya yang kedua adalah apabila sudah dibagi dengan bilangan prima yang terkecil ternyata hasilnya masih sama. Nah, berarti selanjutnya berurutan dibagi dengan bilangan prima yang kedua, yaitu 3, 5 dan selanjutnya. Nah, jangan lupa bilangan prima itu nanti pada langkah ketiga yang kita dapat sebagai pembaginya kita masukkan ke kolom KPK. Nah, tentunya faktor prima yang sama yang bisa membagi habis kedua bilangan itu, ketiga bilangan atau keempat bilangan sesuai dengan yang diminta soal. Apabila ada yang sama itu masuk ke kolom FPB. Betul. Nah, yang terakhir langkah yang kelima adalah apabila didapat hasilnya itu sudah terakhir adalah bilangan 1, berarti dinyatakan sengkedan itu sudah selesai. Nah, agar lebih jelas lagi, nih contohnya ada 3 soal yang Bu Anggi contohkan di sini ya. Misal contohnya adalah tentukan KPK dan FPB dari bilangan 20 dan 30. Nah, langkah yang pertama kalian tadi ingat yaitu adalah dibagi dengan bilangan prima yang terkecil. Berapa ya bilangan prima yang terkecil yang bisa membagi habis 20 dan 30? Tentunya bilangan prima terkecil adalah bilangan yang paling istimewa, yaitu 2. Nah, ya, bilangan yang paling istimewa yaitu adalah 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Dan karena sama-sama kedua bilangan bisa dibagi habis dengan bilangan prima 2, kita masukkan ke kolom FPB yaitu 2. Selanjutnya dibagi lagi ternyata masih bisa dengan bilangan prima 2 yaitu 5 hasilnya. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 15 tentunya tidak bisa dibagi 2. Jadi kita masukkan simbol strip. Dan FPB juga demikian, karena tidak kedua bilangan itu terisi atau bisa dibagi habis, jadi dimasukkan simbol strip aja. Nah, pada langkah selanjutnya adalah dibagi lagi dengan bilangan prima yang selanjutnya. Ternyata ada 5 yang bisa membagi habis. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, udah selesai nih yang dari faktor 20. Selanjutnya 15 dibagi 5 ternyata masih bisa juga, yaitu adalah 3. Karena keduanya terisi, jadi kita tuliskanlah pada kolom FPB berapa? 5. Nah, sekarang karena yang faktor dari 20 udah habis, kita masih hitung tuh yang dari 30 masih ada bilangan 3. Berarti kita bagi dengan bilangan prima atau dirinya sendiri sehingga menghasilkan 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jadi apabila terakhir sudah menemukan bilangan 1, berarti dinyatakan sengkedan ini sudah selesai. Simpulannya KPK-nya bisa dilihat. Berapa sih KPK dari 20 dan 30? Nah, ternyata KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 5 dikali 3. Selanjutnya FPB-nya juga udah jelas, yaitu 2 dikali 5. Nah, sekarang pada contoh yang kedua tuh sudah ada angka 2 aja di situ.
ternyata kita bagi dengan bilangan prima yang pertama atau yang terkecil. Antara 8 dan 12 dibagi dengan 2, semuanya sepertinya bisa ya, karena sama-sama angka genap nih kayaknya. 8 dibagi 2, 4. Selanjutnya 12 dibagi 2, 6. Karena keduanya terisi, kita tuliskan juga di kolom FPB. Langkah berikutnya masih dengan bilangan prima yang terkecil. Bisa membagi habis 2. Wah, 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, karena semua kolomnya terisi, kita masukkan lagi ke kolom FPB, yaitu 2. Nah, selanjutnya lagi kita bagi berurutan dari bilangan prima yang terkecil. Wah, sampai habis nih kayaknya ya membaginya. Ya, salah satu ciri atau prinsipnya adalah harus membagi habis mereka atau harus membagi habis bilangan itu. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 3 dibagi 2 nggak bisa dong, berarti kita masukkan strip. Ya, selanjutnya ya tentunya FPB-nya juga strip karena tidak semua bilangan itu bisa dibagi habis 2. Nah, sekarang kita habiskan nih faktor dari 12, yaitu ada 3. 3 kita bagi dengan bilangan prima 3. Dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah 1. Selesai. Nah, sekarang berarti bisa kita ambil bahwa kesimpulannya KPK-nya ada berapa ya? 2, 2, dan 3 ya. Lalu FPB-nya ada berapa? 2 dikali 2, 4. Pada contoh soal yang berikutnya, di situ sudah muncul lagi bilangan prima yang pertama yang paling kecil adalah 2. Soalnya adalah dari KPK bilangan 12 dan 14. 12 dibagi 2, 6. 14 dibagi 2, 7. Jadi karena keduanya bisa dibagi habis, kita masukkan ke kolom FPB seperti langkah-langkahnya tadi ya. Selanjutnya di kolom KPK kita isi dengan bilangan prima yang berikutnya, yaitu masih 2 yang bisa membagi habis 6. Hasilnya adalah 3. 7 nggak bisa dibagi 2, berarti kita masukkan simbol strip. Nah, ingat karena tidak semua bilangan bisa dibagi dengan bilangan prima 2, berarti di situ juga nggak usah kita isikan di kolom FPB-nya. Nah, sekarang kita habiskan ya. Faktor prima 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sudah selesai nih faktor prima dari 12. Bagaimana dengan 14 ya? 7 tentunya belum bisa dibagi 3, berarti di situ masih simbol strip. Nah, karena tidak semua bilangan bisa dibagi habis dengan 3, di situ kita masukkan lagi simbol stripnya. Nah, yang terakhir adalah 7 bilangan prima yang bisa membagi habis. Kalau satunya tadi sudah selesai berarti strip. Sekarang faktor prima dari 14 masih ada 7. 7 dibagi 7 yaitu dirinya sendiri adalah 1. Selesai untuk contoh soal yang ketiga. Nah, berarti kesimpulannya KPK-nya berapa? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 3 berapa? 12. 12 dikali 7 ternyata hasilnya adalah 84. FPB-nya hanya 1 bilangan, yaitu 2. Nah, itu beberapa contoh bagaimana cara kamu menentukan KPK dan FPB dengan cara sengkedan. Dengan menggunakan satu cara, kita bisa mendapatkan langsung 2 hasil. Wah, tentunya ini lebih efektif dan efisien ya. Perhatikan lagi, apabila tadi ada yang ketinggalan, boleh di pause dulu. Kalian dengarkan berulang-ulang, kalian lihat berulang-ulang. Kalau perlu, kalian bisa aplikasikan buat latihan di buku paket. Nggak ada masalah, yang penting sering mencoba, berarti kalian akan makin bisa menghitung matematika. Nah, pada tujuan yang berikutnya adalah kita akan mengenal tentang pembulatan hasil pengukuran. Wah, ini mah gampil Bu. Wah, udah ada yang bilang seperti itu? Ya, pembulatan ini kita tinggal mengulang aja. Nah, tetapi di sini hasil pengukuran. Ada apa aja ya hasil pengukuran? Kita kenal yang namanya pengukuran itu, yaitu ada 2, pengukuran panjang dan pengukuran berat. Seperti di kelas sebelumnya, kalian sudah mengenal satuan panjang. Ada apa aja sih satuan panjang? Milimeter, sentimeter, desimeter, sampai dengan kilometer. Lalu satuan pengukuran berat apa aja ya? Diingat-ingat lagi di kelas sebelumnya. Ada gram, kilogram, hektogram. Nah,
ya sampai dengan kilogram. Itu untuk mengulangnya, kalian bisa melihat lagi, tabelnya juga udah ada di buku, tinggal disimak. Sekarang kalian sebelum ke pembulatan, yaitu adalah mengenal dulu alat ukur dari ukuran panjang itu apa aja sih. Nah, kalau yang sudah ada di buku paket seperti mistar atau penggaris, ini biasa untuk kalian gunakan mengukur panjang pensil atau panjang bolpen. Nah, selanjutnya ada alat ukur apa lagi sih? Biasanya di sini ada namanya meteran nih yang sering dibuat untuk tukang kayu membuat mebel, membuat meja atau kursi. Nah, berikutnya ada apa lagi alat ukurnya? Yaitu ada apakah baru ya? Sepertinya kalian baru mengenal ini ya. Ada yang namanya jangka sorong, yaitu untuk mengukur ketebalan kertas biasanya sampai dengan hal yang terkecil. Nah, ini adalah alat-alat ukur untuk mengukur panjang. Selanjutnya ke contoh soal. Dari contoh pengukuran panjang, kira-kira kalian sudah familiar pasti ya dengan pembulatan. Nah, di sini ada panjang pensil 2,2 cm. Berarti satuannya berapa? 2,2. Nah, itu angkanya. Lalu satuannya adalah sentimeter karena ini menggunakan penggaris. Jadi apabila akan kita bulatkan, bagaimana ya? Kalau Bu Anggi suruh bulatkan panjang pensil ini ke satuan terdekat, kira-kira masih ingat nggak prinsip pembulatan? Apabila kurang dari 5, pembulatannya adalah ke bawah. Apabila lebih dari atau sama dengan 5, berarti pembulatannya adalah ke atas. Pada contoh yang kedua, belum terjawab tadi ya. Jadi berapa panjang pensilnya? Yaitu adalah 2 cm apabila dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, sekarang ada benda yang panjangnya 11 4,5. Gimana ya? 11,4,5. Kok bisa mau 11,5 tapi belum nyampe? Nah, berarti kita fokus ke angka 4-nya. 11,4 karena 4 kurang dari 5, berarti pembulatannya ke bawah. Yuk, bulatkan ke satuan terdekat. Berarti berapa? Sudah diketahui loh tadi caranya dibulatkan ke bawah. Berarti benda itu panjangnya adalah 11. Apabila Bu Anggi minta bulatkan ke puluhan terdekat, ya tentunya jadinya adalah 10 karena di belakang angka satunya itu adalah 1. 1 itu kurang dari 5. Berarti pembulatannya ke bawah. Contoh yang terakhir ini ada pensil yang lebih panjang, yaitu 17,6 cm. Wah, ada yang sedikit berbeda ya. Kalau yang tadi itu ke bawah pembulatannya, 6 itu lebih dari 5. Berarti pembulatannya ke atas. Jadinya berapa panjang pensilnya? 18 cm karena 6 lebih dari 5. Jadi pembulatannya ke atas. Sudah 18 cm. Sekarang kalau soalnya Bu Anggi ganti, bukan dibulatkan ke satuan terdekat, itu ke puluhan. Berarti jadinya 20. Kenapa demikian? Karena 8 atau 7 itu lebih dari 5. Berarti pembulatannya adalah ke atas. Jadi puluhannya nambah nih. Yang tadinya puluhannya 1 jadi 2. Berarti panjang pensil itu adalah 20 cm. Tentunya dalam contoh soal ini kalian harus mengenal prinsip pembulatannya kembali. Apabila kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah. Apabila lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Nah, itu untuk pengukuran panjang. Sekarang untuk alat ukur berat atau pengukuran berat seperti tadi juga. Untuk mengukur berat kalian harus tahu dulu alat ukurnya. Nah, yang pertama itu ada apa ya? Ada dacin. Nah, kalau yang belum tahu, dacin nih untuk mengangkat apa sih? Di soal buku matematika kalian ada soal latihannya. Pasangkan alat beserta yang diukur harus sesuai atau cocokkan. Nah, dacin ini biasanya untuk mengukur berat beras biasanya ya kalau ada di pasar. Selanjutnya yang kedua itu ada apa sih? Ada neraca duduk. Neraca duduk itu biasanya terdapat di toko-toko kelontong atau toko-toko sembako. Seperti misal buat berat telur, lalu apalagi terigu juga bisa ya, yang sering belanja ke warung. Selanjutnya alat ukur berat yang selanjutnya ada apa ya? Oh, ada neraca 2 lengan. Nah,
atau yang biasa ke pasar untuk membeli perhiasan. Nah, ini alat ukur beratnya, namanya neraca 2 lengan. Selanjutnya, alat ukur ini yang lebih kekinian yaitu adalah neraca digital. Misalnya yang suka bikin kue nih pasti tahu ya, harus berapa gram tepung tapiokanya, ditambah dengan bubuknya berapa gram. Nah, seperti itu. Itu fungsi alat ukur berat. Nah, sekarang ke contohnya. Contohnya di sini Bu Anggi udah siapkan 3 aja ya. Tidak usah banyak-banyak. Nih misalnya ada neraca duduk juga nih, tapi lebih kekinian. Neraca duduk ini untuk menghitung berat tomat. Kira-kira berat tomatnya berapa ya? Ada 500 gram, tapi ada lebih tuh. Dilihat lebih jeli lagi. Ternyata lebihnya itu 200. Berarti beratnya adalah 700 gram. 700 gram ini apabila Bu Anggi minta bulatkan ke kilogram yang lebih dekat. Nah, 1000 gram artinya 1 kilo. Berarti kalau 700 gram lebih dari 500 mendekati 1 kilogram. Berarti pembulatannya ke 1 kilogram. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, nih ada neraca digital. Di situ ada untuk mengukur berat koin. Nah, ternyata berat koinnya adalah 4,49. Ke satuan terdekat kira-kira beratnya berapa? Iya betul, 4 gram beratnya ya. Karena di belakang angka koma 4,49, 4 itu kurang dari 5, berarti pembulatannya ke bawah. Nah, berarti 4,45 gram pembulatannya menjadi 4 gram. Selanjutnya contoh yang ketiga nih, yang masa pandemi ini sering kalian pakai tentunya ya, karena sering di rumah jadi sering nimbang badan. Nah, di situ ada contohnya. Kira-kira beratnya berapa sih sekarang ya? Udah pandemi, kayaknya aku makin gendut. Nah, dilihat aja timbangannya di situ. Ada 40, tapi ada strip lebihnya lagi. Nah, ternyata 44, tapi belum mendekati 45. Berarti pembulatannya ke bawah. Apabila di soal itu diminta bulatkan ke puluhan terdekat. 44 dibulatkan ke puluhan berarti jadi 40. Tapi kalau kesatuan berarti tetap 44, kecuali kalau 43,5. Nah, itu baru 44. Kecuali kalau 44,5 berarti pembulatannya kesatuan adalah jadi 45. Yang ternyata berat badannya di situ adalah 40,4. Nah, oke, selanjutnya alhamdulillahirrahmanirrahim untuk mereview materi pembulatannya, karena dulu sudah pernah di materi pecahan dan fokusnya adalah di pecahan desimal. Kalian sudah mulai mahir bagaimana cara membulatkannya ya. Boleh ucapkan pokoknya terima kasih banyak yang sudah menyimak videonya. Jangan lupa dicatat, ternyata ada PR-nya. Nah, sekarang latihannya juga ada. Kalian buka buku matematika kalian pada halaman yang ada tertera di sini ya, dilihat. Nah, lalu nanti difoto ke bu gurunya masing-masing. Nanti bisa dikoreksi. Ingat lagi bagaimana cara-caranya ya. Disiapkan dulu tentunya buku matematikanya. Nah, dari mana kalian melihat video ini, mau HP, mau laptop, mau PC ataupun tablet, itu semua kembali ke kalian. Apabila niatnya untuk belajar, insya Allah materi yang diberikan akan sampai, akan berguna untuk kalian ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan videonya sampai dengan selesai. Bu Anggi ucapkan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.